Jadi teman-teman, saya mau cerita pengalaman horor yang pernah aku alami. Jadi waktu itu aku dan teman-temanku 3 orang waktu itu. 2 orang temanku termasuk aku itu 3 orang. Jadi aku habis jalan-jalan di daerah Tebing Breksi. Kemudian mungkin kita datang sekitar pukul 3 sore hari. Lalu kita beraktivitas di sana, terus kita berfoto-foto, menikmati senja seperti itu. Lalu kita memutuskan untuk pulang sekitar jam 4 atau jam 5. Jam 5 kita putuskan untuk pulang. Kemudian di perjalanan kita memutuskan, bagaimana kalau kita nonton dulu di Sleman City Hall. Oke, kita nonton dulu di Sleman City Hall. Akhirnya dari Tebing Breksi kita menuju ke Sleman City Hall untuk menonton. Waktu itu filmnya adalah Conjuring, teman-teman. Dan kita dapat tiket paling akhir yang waktu itu filmnya kan agak lama. Jadi ketika kita menonton film, selesai filmnya itu ternyata mallnya udah tutup. Kita keluar dari studio bioskop. Suasananya udah gelap, lampunya sudah beberapa dimatikan. Terus akhirnya kita tetap mencari, kita keluar lewat mana nih? Keluar lewat mana? Karena pintu depan sudah tertutup. Akhirnya kita turun lewat parkiran. Parkirannya waktu itu masih terbuka untungnya. Dan kita cepat-cepat mengambil motor, melanjutkan perjalanan. Dan kita waktu itu juga memutuskan, bagaimana kalau kita main ke tempat neneknya teman saya yang berada di Kaligesing. Akhirnya kita berangkat ke sana. Ini sebenarnya serba dadakan ceritanya. Mulai dari Breksi, terus tiba-tiba kita nonton, tiba-tiba kita akan menginap di rumahnya nenek dari teman kita yang ada di Kaligesing, Purworejo. Semuanya serba dadakan. Akhirnya semua setuju, menyiapkan kendaraan, motor dinyalakan, berjalan. Kita waktu itu melewati jalan Cebongan. Terus dari Cebongan kita mampir di Cebongan untuk makan di angkringan. Makan dulu, minum, sudah selesai. Kita jalan lagi arah Nanggulan. Dari Nanggulan itu Kopi Ingkar Janji naik terus dan arah Sribit kan itu mulai terasa hal-hal tidak mengenakan. Jadi kalau setelah teman-teman melewati Kopi Ingkar Janji naik itu hutan, teman-teman, hutan jati. Itu banyak pohon-pohon kering waktu itu. Dan kondisi waktu itu ternyata sekitar jam 11 malam. Karena waktu itu juga mall kan udah tutup. Sampai daerah situ tuh sekitar jam 11 malam. Kita memutuskan untuk tetap lanjut. Teman saya menggunakan motor Revo di depan dan saya pakai Vario di belakang. Sama-sama Revo, tapi Revo yang baru, yang injeksi dengan Revo yang karburator. Saya pakai Revo yang karburator. Teman saya pakai yang injeksi. Mereka boncengan, saya sendiri. Saya jalan. Kita tuh di jalan tuh cuma berdua, nggak ada temennya. Kita jalan. Saya cuma ngeliatin satu motor, itu motor teman saya. Kita jalan ngeng. Set. Tiba-tiba saya lihat, kok teman saya makin kencang. Kok kencang banget. Akhirnya saya kejar kan. Jalannya nanjak belok-belok. Saya gaspol. Akhirnya ada satu tanjakan yang nanjak terus belok patah gitu. Saya berhenti. Aduh, nggak kuat nih kalau begini.
temanku gila banget ini, masa cepet banget ditanjakan. Padahal mereka boncengan. Nih nggak mungkin ini kayak gini. Akhirnya aku berhenti. Tiba-tiba nih teman-teman, aku berhenti di tanjakan karena nggak kuat motornya juga. Temanku tiba-tiba nyalip. Kenapa Temanku bilang begitu. Aku langsung, anjay, siapa tadi di depanku? Dan akhirnya aku tengok kiri tengok kanan kan. Di sebelah kiriku ternyata ada pohon beringin gede banget. Aku untung aja, kalau semisal aku ngikutin terus itu, mungkin aku udah terbang ke jurang mungkin. Ngikutin orang yang di depanku, nggak tahu orang atau bukan di depanku itu. Heran, tapi itu terjadi. Akhirnya kita lanjutkan perjalanan sampai ke rumahnya nenek temanku. Kita cerita-cerita dan istirahat, dan cerita horor itu berakhir di situ. Seperti itu teman-teman. Halo teman-teman, halo semua. Hari ini aku mau menceritakan Kancil dan Pak Tani. Nah, hari ini sebelum kita memulai dongeng, ada baiknya teman-teman tahu siapa itu Kancil dan Pak Tani. Jangan-jangan